Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi saya Maskur Latif pada kesempatan ini menemani Anda melalui siaran kami yaitu Ruang Inspirasi. Dan memang tidak ada sedikit pun yang tidak menginspirasi dari Sekolah Ihsan Sabilah Malang, mulai dari TK, SD, SMP dan SMA Ihsan Sabilah Malang Boarding School. Nah, kali ini di Ruang Inspirasi kali ini kita akan ngobrol banyak ini dengan salah satu siswa SMP Ihsan Sabilah Malang yang sangat menginspirasi karena beliau ini sudah menghasilkan sebuah karya buku yang sangat fenomenal ya, sangat mengagumkan sekali sebagai sebuah karya anak bangsa Indonesia, karena ini buku isinya semuanya bahasa Inggris. Maka dari itu kita akan kupas bersama Ananda Kafa Elmazia ya. Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Ananda? Baik Pak. Baik ya. Sebelum kita mengupas tentang karya tulis ini dalam bentuk buku ini karya tulis dalam bentuk buku yang pertama atau bagaimana Kafa? Iya Pak, itu karya tulis saya dalam bentuk buku yang pertama. Yang pertama ya. Dan kebetulan dihasilkan ketika menjadi siswa SMP ini ya, SMP Ihsan Sabilah Malang. Oke, ngomong-ngomong sebelum kita mengupas isi buku ini, memang sejak kapan ini Ananda Kafa ini rajin menulis ini? Sebenarnya saya mulai menulis itu sejak kecil, mungkin sejak umur 8 tahun. Dari SD ya? Ya. Oke. Ada paksaan atau ada pembiasaan dari orang tua sehingga Ananda rajin menulis pada saat itu? Tidak sih Pak. Saya penasaran dan ya mulai menulis karena dulu saya sangat suka membaca buku. Oke, jadi diawali dengan rajin membaca dulu ya. Ya. Kemudian setelah tertarik membaca, baru muncul niatan untuk menulis. Ya. Memang ada nggak yang dijadikan panutan sehingga saya ingin menjadi seorang penulis gitu nggak? Ada beberapa penulis yang menjadi panutan saya, tapi sebenarnya bukan terlalu karena ingin menjadi mereka, cuma hanya karena mau membuat karya sendiri. Gitu ya. Jadi latar belakang menulis itu karena keinginan sendiri atau gimana? Karena keinginan sendiri. Terus kenapa kok tertarik menulis itu? Pas saya kecil, saat saya kecil, saya membaca buku banyak. Terus lama kelamaan saya membacanya tambah cepat hingga akhirnya saya tidak bisa beli buku cukup banyak untuk memuaskan diri karena bisa dalam sehari menyelesaikan sekitar 2 buku kadang-kadang. Gitu ya. Iya, terus akhirnya pikir kalau saya tidak bisa baca, tidak bisa mendapatkan cukup buku untuk memuaskan saya, mungkin saya bisa membuat sendiri. Ini anak pertama, anak tunggal atau gimana di rumah? Anak tunggal, Pak. Anak tunggal ya, sepi ya di rumah ya. Iya. Lalu kesenangan membaca itu melihat orang tua atau gimana?
Kadang kan ada orang tuanya rajin baca, ikutan rajin baca gitu. Kalau Ananda Kafa gimana ini? Bukan karena melihat orang tua membaca, tapi karena saya pas kecil nggak banyak dikasih mainan-mainan, malah dikasih buku biar Dikasih dibaca. buku. Siapa yang ngasih nih? Ayah Orang atau ibu? tua. Ayah dan ibu. Oh, memang ngasih buku Iya, itu. ngasih buku. Awal-awalnya tentu buku tentang apa ini, Kafa, yang Awalnya dibaca? buku-buku anak kecil yang biasa sih, Pak. Yang banyak gambarnya Yang gitu banyak ya. gambarnya, Oke. yang tentang hewan-hewan atau pokoknya buku anak kecil yang biasa. Itu ya. Jadi memang mulai kecil banyak waktunya dihabiskan untuk membaca ini ya. Iya. Oke. Kemudian Ananda Kafa, ini judul bukunya apa sih? Ini judul bukunya The Archive of Unrelated Tales. Oke. Artinya koleksi buku yang koleksi cerita yang tidak terlalu terhubung, Antara yang judul satu dengan yang lainnya gitu. Yang lain, tapi masih ada makna sendiri. Oke. Jadi ini bukunya ini adalah kumpulan cerita ya. Ya. Oke, Ananda Kafa, ketika Ananda memulai menulis itu ada kesulitan enggak? Ketika menulis buku ini tentunya ya. Ketika menulis buku ini sebenarnya ada kesulitan dikit. Awalnya saya hampir kehilangan ide, tapi menurut saya cukup gampang mendapat ide lagi, tinggal melihat dunia sekitar atau membaca buku lagi biar bisa dapat inspirasi. Terus saya awalnya tidak terlalu berhati-hati dengan misalnya ejaan kata atau ya seperti gitulah. Tapi habis itu saya belajar untuk lebih teliti biar lebih rapi bukunya. Tentunya banyak hal nanti yang akan kita bahas lagi ya tentang buku karya Ananda ini. Baiklah pemirsa Sisma TV yang berbahagia, jangan kemana-mana karena setelah ini Ruang Inspirasi akan kembali hadir menemani Anda. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kembali lagi bersama Ruang Inspirasi Sekolah Islam Sabilah Malang. Oke, kita lanjutkan obrolan kita dengan Ananda Kafa El-Mazia yang sekarang ini masih kelas 8 ini ya. Ya. Masih kelas 8 SMP Islam Sabilah Malang. Baik Ananda, ini pertanyaan yang pertama kali saya memegang buku ini tadi ya. Oh, ternyata ini judulnya pakai bahasa Inggris. Saya kira di dalamnya bahasa Indonesia. Setelah saya buka, kok bahasa Inggris semua? Mungkin ada alasan kenapa kok memilih membuat buku dengan bahasa Inggris ini, Ananda. Buku-buku yang saya baca dari kecil itu memang kebanyakannya ada banyak yang berbahasa Inggris. Jadi saya memang terbiasanya membaca dan sebenarnya juga lebih terbiasa berbicara bahasa Inggris. Gitu. Mulai kecil ini ya, mulai usia TK apa gimana? Mulai usia apa di rumah memang? Di rumah memang sudah terbiasa bahasa Inggris. Yang saya baca, yang saya tonton bahasa Inggris. Memang dalam meluangkan ide atau gagasan, memang enak bahasa Inggris apa bahasa Indonesia kalau menurut Ananda Kafa ini? Menurut saya bahasa Inggris karena saya lebih terbiasa pakai bahasa Inggris. Tapi mungkin buat yang juga minat menulis cerita, mungkin
pakai aja bahasa yang paling nyaman, yang terasa paling nyaman. Oh iya, jadi sesuai pribadi masing-masing ya. Ya. Kalau pakai bahasa Inggris monggo, bahasa Indonesia monggo. Yang jarang itu bahasa Jawa ya. Walaupun anak Jawa kadang sulit bahasa Jawa ini. Oke, ketika menulis karya ini judulnya apa sekali lagi? The Archive of Unrelated Tales. Ini kumpulan dari cerita-cerita. Ya. Kalau nggak salah ini pengertian bebasnya yang satu dengan lainnya tidak terkait gitu ya. Ya. Kenapa kok milih judul ini, Ananda? Awalnya saya sedikit bingung judulnya mau pakai judul apa. Oh, ini judulnya belakangan ini ya dibuat ya setelah cerita terkumpul. Cerita-ceritanya. Oke, terus? Saya ingin judul yang membawa aura perasaan yang membuat kita penasaran isinya apa. Tapi kalau isi ceritanya beda-beda, kalau itu adalah kumpulan cerita memang sedikit susah. Jadi saya cari kata-kata dalam bahasa Inggris yang membawa aura yang saya inginkan. Tapi yang juga bisa mendeskripsikan semua cerita yang dalamnya. Memang di dalamnya ini ceritanya tentang apa saja ini? Inspirasinya dari mana membuat karya itu? Banyak cerita yang dalam sini. Dalam buku ini ya. Dalam buku ini terinspirasi dari misalnya hal-hal yang saya sering baca di buku, tapi saya ingin kasih seperti membuat versi saya sendiri. Dan ada juga yang memiliki pesan moral yang saya ingin orang lain tahu saat membacanya. Contohnya apa di sini? Mungkin ada kisah tentang apa dalam bukumu ini? Contohnya di dalam situ ada cerita tentang rasa takut dan bagaimana rasa takut terhadap sesuatu atau terhadap orang lain. Kalau jika kita membolehkannya rasa itu terlalu besar, terlalu mengonsumsi diri, nanti kita tidak akan bisa mencapai apapun dan kita malah mungkin merusak kesempatan kita. Oke, karena rasa takut yang berlebihan mungkin ya maksudnya. Ada nggak dalam karya buku ini yang itu merupakan keseharian Ananda di rumah atau di sekolah ini? Sebenarnya tidak ada sepertinya. Jadi inspirasi dari buku, dari lingkungan juga ada? Dari lingkungan ada, karena saya kadang-kadang lihat ada mungkin teman atau sepupu yang tidak tahu cara berkomunikasi saat sedang ada argumen. Jadi di dalam buku saya ada cerita tentang bagaimana cara mencari solusi yang benar saat opini kita berbeda atau saat kita merasa sedih karena orang lain melakukan sesuatu. Oke. Ini ngomong ini ada berapa kumpulan cerita di sini ini Ananda? Ada 13. 13 ya. Dan semuanya dituangkan dalam bahasa Inggris ini ya. Semuanya. Luar biasa. Dan memang bagi Ananda Kava bahasa Inggris sudah salah satu bahasa keseharian ya di rumah ya. Oke. Ketika menulis ini dihabiskan berapa waktu ini dalam menulis satu buku ini Ananda? Ini kumpulannya ceritanya ada yang saya tulis mungkin sebelum saya mencoba mengeluarkan buku ini, cuma hanya menulis karena mungkin bosan atau tidak terinspirasi. Ada juga yang barusan saya tulis. Oke. Jadi mungkin sekitar
beberapa bulan mungkin. Oke. Jadi memang kebiasaan Ananda itu berarti kalau ada waktu luang itu sering menulis itu ya? Ya, menulis. Dan kemudian disimpan itu tulisan. Simpen Pak. Oh, pokoknya ada ide mau menulis, tuangkan. Dan semuanya pakai bahasa Inggris ya? Iya. Oke. Ananda, ketika Ananda menulis ini itu ketika sudah kehabisan ide atau apa, itu apa yang dilakukan? Kadang-kadang saya cari online, cari di internet tentang mungkin permasalahan yang sedang viral, atau mungkin saya juga minta opini atau minta masukan dari teman saya. Apakah saya harusnya menulis tentang ini atau gitu ya. meminta ide. Jadi sharing gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini kebetulan di SMP Islam Sebelah Malang kemarin ini kan launching ada beberapa judul Ananda ya yang juga membuat karya. Bagi Ananda cukup mendukung nggak sekolah atau suasana di SMP Islam Sebelah Malang ini untuk membuat karya tulis? Mendukung Pak. Tanpa sekolah ini mungkin saya bakal perlu berapa tahun lagi buat mengeluarkan buku saya sendiri. Oke. Itu yang Ananda rasakan, dukungan sekolah atau guru-guru di sini ini apa? Apa ada komunitas atau apa yang dibentuk di SMP ini? Ada komunitas Pak. Menurut saya mereka sangat mendukung. Dan ya saya senang untuk didukung. Memang ada pendampingan dari guru ketika Ananda mau menyelesaikan bukunya ini? Ada beberapa guru sepertinya yang saya guru bahasa Inggris yang misalnya saya menanya untuk mendapatkan pendapatnya. Untuk sharing gitu. Biasanya dalam hal apa itu yang biasa diberikan bimbingan oleh guru SMP Islam Sebelah Malang ini? Biasanya mungkin dalam berapa panjang ceritanya atau kata-kata yang dipakai. Jadi memang sekolah dan Bapak Ibu guru di SMP Islam Sebelah Malang sangat mendukung ya untuk terciptanya karya ini. Yeah. Nah, bagaimana respon orang tua ketika Ananda Kava sudah menghasilkan sebuah buku ini? Mereka bangga dan saya dan orang tua saya saat itu sangat senang untuk akhirnya bisa mendapatkan kopi dari mendapatkan bukunya sendiri dan bisa melihat isinya. Terus reaksi orang tua ketika membaca karya tulismu ini gimana? Reaksi orang tua saya ada beberapa kritik yang mereka miliki dan saya dengarkannya biar lain kali saya juga bisa membetulkan. Iya, lebih baik lagi nanti ya. Iya. Oke, mungkin ini terakhir ya Ananda Kava ya. Kasih motivasi untuk pemirsa Sisma TV mungkin ya, teman-teman dan mungkin adik-adik yang ada di SD ya. Kan karena mulai SD sudah mulai gemar menulis. Ya. Bagaimana motivasinya supaya kita memiliki kesempatan, kemauan untuk menulis? Menurut saya apapun yang kita sukai, mungkin bisa game, mungkin bisa membaca, menulis atau menggambar, itu semua bisa dijadikan sesuatu yang bisa membuka banyak pintu untuk masa depan kita. Dan selalu ingat kalau ini dilakukan karena kita memiliki passion, kita memiliki dorongan dari diri sendiri. Kalau kita terus berjuang meskipun terlihat susah, meskipun banyak orang yang bilang kita nggak bisa lakukannya atau harus menunggu sampai dewasa, kita pasti bisa kalau percaya diri. Gitu ya.
dan tentunya selalu berdoa kepada Allah tentunya ya. Ya, tentu. Oke, terima kasih Ananda Kafa yang sangat memberikan pengalaman yang menarik, terutama bagaimana menghasilkan sebuah karya tulis. Dan yakinlah bahwa kalau semuanya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi obrolan kita, penggalian inspirasi kita terhadap Ananda Kafa El Mazia, siswa SMP Islam Sebelah Malang kelas 8 yang telah berhasil membuat karya tulis berupa kumpulan cerita dalam sebuah buku dalam bahasa Inggris tentunya. Ini juga sangat membanggakan kita semuanya dan semoga ini menginspirasi seluruh pemirsa Sisma TV dimanapun Anda berada. Saya Mas Kulatif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda ya.